Halo semuanya, apa kabar teman-teman perawat yang mencoba PNS tahun ini? Gimana persiapannya? Gimana dengan nilai SKD-nya atau seleksi kemampuan dasarnya? Ya, semoga semuanya dapat lanjut ke tahapan SKB ya, sambil menunggu informasi hasil SKD-nya. Mari kita persiapan SKB keperawatannya ya. Berikut ini merupakan soal latihan persiapan untuk SKB keperawatan. Ya tentunya ini menjadi sedikit referensi bagi teman-teman perawat. Semoga bermanfaat ya. Ya, kita mulai. Saya akan bacakan. Yang pertama, seorang wanita lansia dengan umur 68 tahun dibawa oleh keluarganya untuk melakukan konsultasi ke psikiater. Keluarga menceritakan bahwa terakhir dalam 7 bulan, lansia wanita tersebut sering sekali mengurung diri di kamar, jarang mandi, dan hanya mau mandi 1 kali sehari. Sulit untuk diajak berbicara, keadaan nafsu makan menurun, lansia masih tidak mau menceritakan masalahnya. Bagaimana teknik yang paling tepat bagi perawat untuk dapat menggali masalah terhadap klien lansia wanita tersebut? Untuk optionnya, yang A, beri perhatian terus-menerus pada klien walaupun ia tidak mau berbicara. Yang B, anjurkan pasien untuk melakukan perawatan diri sendiri dengan mandiri. Yang C, anjurkan keluarga untuk memberikan lansia perawat khusus. Yang D, anjurkan klien menggunakan antidepresan secara teratur. Dan yang E, berikan pasien lingkungan yang tenang dan nyaman. Ya, untuk jawabannya adalah jawaban A. Beri perhatian terus-menerus pada klien walaupun ia tidak mau berbicara. Seorang lansia sering mengurung diri di kamar, mandi 1 kali per hari, nafsu makan menurun. Rasionalnya lansia identik sifatnya seperti itu, apalagi kalau beliau merasa banyak masalah. Dari data tersebut, kita sebagai orang yang dekat apabila memberikan perhatian terus-menerus pada beliau, itu akan menandakan kalau kita care dengan beliau, dan lama-kelamaan beliau akan mengubah sifat yang cuek menjadi sayang pada kita. Kemudian yang soal nomor keduanya, seorang laki-laki berusia 37 tahun sudah 5 hari dirawat di RSJ Rumah Sakit Jiwa setiap pagi antara pukul 10.00 sampai dengan 11.00. Pasien selalu pergi ke bawah pohon mangga, lalu bicara sendiri dan tersenyum sendiri. Pasien kooperatif dan mau untuk mengontrol halusinasinya dengan cara menghardik, minum obat, dan bercakap-cakap. Bagaimanakah tindakan keperawatan selanjutnya yang tepat pada pasien tersebut? Yang A, mengajak pasien untuk bercakap-cakap. Yang B, melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. Yang C, menanyakan apakah pasien masih mendengar suara. Dan yang D, melakukan evaluasi tentang cara minum obat yang benar. Dan yang E, menilai apakah pasien sudah bisa mandiri melakukan kegiatan. Untuk jawabannya adalah yang B, melakukan kegiatan sehari-hari sesuai jadwal. Karena kalau cara minum obat tidak benar, baik dosis maupun waktu, bisa mengakibatkan penyakit berulang atau gangguan jiwa yang dialami pasien kamu lagi. Walaupun pasien sudah kooperatif, bisa menghardik, bercakap, dan mampu mengontrol, tetapi pasien masih sering ke pohon bicara dan senyum sendiri. Jadi kita harus evaluasi tentang cara minum obat yang benar. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Kelompok masyarakat di RT 01 mengeluhkan banyaknya kejadian diare pada anak-anak yang terjadi dalam setahun terakhir. Mereka memasak semua air dan makanan yang dikonsumsi hingga matang. Selain lingkungan fisik, pengkajian juga perlu dilakukan pada perilaku hidup bersih dan sehat yang menjadi kebiasaan masyarakat sekitar. Apakah fokus pengkajian PHBS yang perlu ditanyakan untuk mengetahui penyebab masalah di atas? Oke, yang A, pola konsumsi lauk. Yang B, olahraga setiap hari. Yang C, konsumsi buah dan sayur. Yang D, pemanfaatan pelayanan kesehatan. Yang E, kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Oke, untuk jawaban adalah yang E, kebiasaan mencuci tangan pakai sabun. Oke, soal nomor 4. Seorang perempuan 78 tahun tinggal bersama anak perempuan dan seorang cucu yang berusia 20 tahun. Hasil pengkajian klien merasa sedih karena cucunya sudah sebulan tidak pulang dan tidak ada kabar. Anaknya mengalami retardasi mental, sudah lama berpisah dengan suaminya. Klien tidak tahu harus meminta bantuan kepada siapa. Apa penyebab terjadinya kenakalan remaja pada keluarga tersebut? Untuk optionnya,
salah pergaulan yang A. Untuk yang B, terlalu dimanja. Yang C, kurangnya pengetahuan. Yang D, harga diri rendah situasional. Yang E, kurangnya peran ayah atau laki-laki. Oke, untuk jawabannya adalah yang D ya, harga diri rendah situasional. Oke, nomor 5. Seorang ibu usia 38 tahun diantar suaminya ke UGD bersalin dengan keluhan pusing, pandangan kabur, kaki bengkak. Dari hasil anamnesa, didapatkan data status obstetri G4P3A0 dengan usia kehamilan 36 minggu. Hasil pemeriksaan fisik didapatkan data tekanan darah 150/90 mmHg. Pemeriksaan protein urin plus edema pada kaki dan palpebra. Pada kasus di atas, ibu menderita pilihannya A. hipertensi dalam kehamilan, yang B. preeklamsi, yang C. eklamsia, yang D. edema anasarka, yang E. anemia. Oke, jawabannya adalah yang A. hipertensi dalam kehamilan. Oke, yang 6. Seorang bayi perempuan usia 8 bulan BAB 5-6 kali per hari selama 2 hari, sehingga bokong bayi sering basah. Bayi kemudian dibawa ibunya ke rumah sakit. Setelah di ruang perawatan, dilakukan pengkajian oleh perawat dan ditemukan membran mukosa kering, gurgor kembali di atas 2 detik, nadi 130 kali per menit, RR 35 kali per menit, berat badan menurun dari 8.300 gram menjadi 8.000 gram. Ibu sering bertanya tentang keadaan anaknya. Apa masalah keperawatan utama apa yang ditemukan perawat pada kasus tersebut? Untuk pilihannya adalah A. risiko gangguan integritas kulit, yang B. perubahan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh, yang C. risiko infeksi pada orang lain, yang D. kurang pengetahuan, yang E. kekurangan volume cairan. Oke, untuk jawabannya adalah yang E. kekurangan volume cairan. Oke, nomor 7. Seorang anak perempuan usia 10 tahun didiagnosa menderita ALL sejak 1 tahun yang lalu. Hasil pengkajian, anak tampak lemah dan hanya berbaring di tempat tidur. Anak mengatakan kadang terasa nyeri pada perutnya, tidak nafsu makan dan mual, tidak menghabiskan porsi makanan dari rumah sakit. Berat badan anak 30 kg. Anak mengatakan mau cepat pulang dari rumah sakit. Ibu klien khawatir pada kondisi anaknya. Apa masalah keperawatan utama pada anak tersebut? Oke, untuk optionnya yang A nyeri, yang B hospitalisasi, yang C intoleransi aktivitas, yang D ansietas orang tua, yang E ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Oke, untuk jawabannya adalah yang E ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Untuk D0-nya, anak lemah, hanya berbaring di tempat tidur, tidak menghabiskan porsi makan. DS, anak mengatakan nyeri perut, tidak nafsu makan dan mual. Untuk DX Medix, ALL. Option CD kurang tepat karena data lebih mengarah ke DX pada option E. Datanya lebih banyak ke E. Tidak nafsu makan, mual, tidak menghabiskan porsi makanan. Oke, yang 8. Anda adalah seorang perawat komunitas di suatu klinik home care, melakukan screening kejadian AIDS. Hasil screening menunjukkan satu orang remaja positif. Apa tindakan yang paling tepat Anda lakukan? Untuk optionnya yang A, meminta klien ditemani anggota keluarga sebelum menjelaskan hasil tesnya. Yang B, menyarankan klien untuk melakukan screening lanjutan seperti Western blot. Yang C, memanggil anggota keluarga klien untuk memberitahukan hasil tes klien. Yang D, mengkaji riwayat klien, fokus pada perilaku berisiko tinggi. Dan yang E, merujuk klien ke dokter untuk menjelaskan hasil tesnya. Oke, untuk jawabannya adalah yang D, mengkaji riwayat klien, fokus pada perilaku berisiko tinggi. Tindakan screening masih mengkaji secara umum, bukan secara personal. Karenanya saat hasil screening ditemukan, tindakan selanjutnya adalah mengkaji riwayat klien terkait HIV termasuk adanya perilaku berisiko.
Saat faktor resiko sudah diketahui, barulah penyampaian pada keluarga dan klien pada option ACE, sedangkan option B sepertinya harus ada tindakan kolaborasi dengan dokter. Oke, demikianlah sedikit gambaran dari Bang Dens untuk soal SKB perawat. Ya, mungkin sangat sederhana, namun semoga bisa membantu teman-teman perawat dalam mengembangkan ciri-ciri soal SKB yang kemungkinan akan dihadapi nantinya. Juga Bang Dens mohon maaf bila mana ada cara pembacaan yang salah, tentunya teman-teman perawat sudah lebih paham. Terima kasih telah menonton channel ini dan selamat berjuang.